Gue mungkin pertama kali kenal lu itu kenal Jafarif itu dulu karena gue penasaran kenapa alat-alat laut itu mahal. Makanya gue masuk ke sini dan ternyata alat-alat laut itu ternyata bisa gue silang-silangin, bisa gue pakai di air tawar. Ini gue lagi mau ngomongin produk yang lagi fenomenal sih ini. Yang orang dunia cana ya? Iya, di dunia cana sampai orang beli ini tuh sampai gila-gilaan sampai. Gila, gue nggak ngerti loh sampai semua orang ngomongin ini. Semua orang ngomongin ini. Ini biang kereknya sebenarnya Fajar. Fajar Arif nih biang kereknya dari semua ini nih sebenarnya biang kereknya Fajar nih. Buat nambahin jumlah telur karena setelah gue riset itu vitamin E itu bisa meningkatkan telur ikan. Vitamin D dan vitamin E. Itu juga di burung juga sama sih, bro. Sama kan? Sama. Nah. Halo guys, welcome back to Java Petco bersama gue Niko, dan hari ini gue ditemani dari salah satu orang pemain predator yang sudah melalang buana. Asik. Asik. Kayak bisa terbang aja gue. Iya kan, wis Gatot Kaca coy. Oke. Kenalin bro, nama lu siapa bro? Ya, nama gue Ivo dari mana ya gue? Dari komunitas ikan predator Indonesia. Oke, nah sebelum gue tahu sebenarnya banyak banget kontroversi yang ada, ya kan? Tapi ingatlah satu hal bahwa please no judging, ya kan? Ya. Semua orang punya masalah masing-masing. Kita tidak perlu menjadi sebuah orang yang masuk dalam sebuah intervensi permasalahannya. Because everybody is a friend. Bahasa lu berat bos. Iya kan ya. Nah anyway, sedikit yang belum tahu, gue pengen lu bahas mengenai diri lu. Karena sebenarnya dibalik dari sosok kontroversialnya ini banyak banget yang lu bisa belajar dari orang ini. Karena menurut gue dia juga punya segudang pengalaman. Nah mungkin bisa ceritain dari awal lu. Gue itu awal mulai main ikan tuh dari tahun 2010 sih. 2010 sampai sekarang berarti udah 12 tahun ya. Dan itu 2010 itu langsung ke dunia ini ya, langsung ke dunia profesionalnya. Jadi bukan cuma 2010 tuh gue udah jual beli, maksudnya udah main ikan-ikan eksotik, pleko, terus zamannya peacock bass masih ukuran segini nih, harga masih di atas juta. Nah itu gue udah di tahun 2010 udah main itu sih. Terus habis itu udah emang langsung masuknya lu ke dunia eksotik freshwater lah ya kita. Iya, langsung eksotik dulu zaman gede-gede di Kaskus. Oh iya, zaman itu masih Kaskus banget Kaskus ya. Karena semua yang lu cari ada di Kaskus. Iya. Apapun ya. Apapun. Oke, anyway, balik lagi ke topik lagi. Ya. Apalagi yang lu udah jalanin sih, Fok? Maksudnya kan lu udah main dari lama, apalagi sih menurut lu? Gitu? Gue lebih banyak sebenarnya di 5 tahun kebelakangan ini gue udah nggak fokus jualan ikan ya malahan. Okay. Lebih pelajarin kayak treatment ikan, terus habis itu treatment air akuarium, terus habis itu gue mungkin pertama kali kenal lu itu kenal Jafarif itu dulu karena gue penasaran kenapa alat-alat laut itu mahal. Makanya gue masuk ke sini dan ternyata alat-alat laut itu ternyata bisa gue silang-silangin, bisa gue pakai di air tawar. Ya. Nah, ya kan. Jadi makanya gue sekarang ini lebih banyak yang ngedevelop barang, bukan ngedevelop barang sih, ngulik barang lah. Lebih banyak sekarang yang ngulik barang ini. Terus habis itu trial and error sama teman-teman gue. Sekarang lebih ke arah situ sih. Kalau di ikannya udah kayaknya lu nanya ke gue harga pasaran ikan, gue udah nggak ngerti sekarang. Ya karena sebenarnya saat lu bermain di dalam dunia yang kita main sih, mostly kita ngomong dengan sistem, lagi ngomong dengan database, ya kan, sesuatu yang kita mainin dipertanggungjawabkan lah. Cuman yang gue suka sebenarnya dia sebenarnya sangat merendah sih. Sebenarnya dia juga salah satu ketua predator di. Bukan ketua lah, cuman gue yang moderator lah ya. Gue moderator, gue yang bangun lah. Iya, bangun salah satu menurut gue Keep itu adalah salah satu Facebook predator yang paling lama. Masih beredar di. Iya, untuk saat ini gue komunitas yang di Facebook yang masih bisa bertahan tanpa di-banned. Iya, karena banyak banget di-ban. Karena jual beli dulu gila. Iya, tanpa di-ban gue yang lama. Menurut gue yang banyak lu nggak tahu di Keep itu ada peraturan bahwa lu tidak bisa promosi dalam bentuk apapun. Iya, nggak boleh jual beli. Kan? Karena gue gini, jadi ini buat teman-teman info di Facebook ya. Jadi di Facebook itu banyak yang bilang nggak boleh foto di tangan, terus nggak boleh foto diserokan. Sebenarnya permasalahan di bannednya bukan dari situ. Permasalahan di bannednya itu karena kalian jual beli hewan di Facebook, Instagram. TikTok gue nggak tahu ya, Facebook, Instagram, Tokopedia itu sebenarnya tidak boleh jualan hewan. Cuman ada beberapa orang ngomong Facebook gue aman-aman aja nih, Instagram gue aman-aman aja. Mungkin kalian belum kena sweeping aja. Sebenarnya kalau ngomongin masalah eksotik, kalau di Instagram sih, gue ada akun gue udah pernah di-ban. Ya. Dan itu nggak balik lagi.
Ya. Itu susah dibangun, kayak Java Reptil itu kena ban. Ya. Mungkin ada yang lapor ya, mungkin juga. Enggak, sebenarnya gini, bukan ada yang lapor, ada yang enggak. Tapi sebenarnya di Instagram, khususnya Instagram ya, jadi ngomongin media sosial nih kita. Di Instagram itu lu bisa membentuk Instagram lu menjadi akun bisnis khusus untuk jualan hewan. Ada. Oh, jadi mungkin waktu itu anak buah gue bikin buat personal mungkin ya. Ya, kalau personal lu jualan, lu kena. Tapi kalau akunnya itu khusus untuk jualan, dia emang ada akun bisnis untuk jualan hewan tuh ada. Mungkin Jafarif nggak di-ban karena kita akun bisnis kali. Punya Jafarif akun bisnis. Oh gitu. Java Fresh juga akun bisnis. Oke. Nah anyway, balik lagi ke topik. Jadi kan lu pada udah tahu banyak banget yang sebenarnya gue belajar dari dia juga mengenai predator, dan teman gue cukup luas juga lah di dunia predator. Nah hari ini kita mau ngomongin apa dan kenapa lu mau bahas ini? Ini gue lagi mau ngomongin produk yang lagi fenomenal sih ini. Yang orang dunia cana ya? Iya, di dunia cana sampai orang beli ini tuh gila-gilaan, sampai gila, gue nggak ngerti loh, sampai semua orang ngomongin ini. Semua orang ngomongin ini. Ini biang keroknya sebenarnya Fajar. Fajar Arif nih biang keroknya dari semua ini nih, sebenarnya biang keroknya Fajar nih. Terus habis itu ya Fajar bilang ke gua ini barang bagus, baru gua oprek sebenarnya. Sebenarnya kenapa lu bilang barang ini? Karena ini banyak orang kan ngomongin progresan warna. Kalau ngomongin vitamin ini ngomonginnya bukan ngomongin warna tapi imunitas. Ya. Ngomongin warna, ngomongin pertumbuhan. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin orang itu tertarik membeli ini, dan setelah lu riset kenapa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kenapa khususnya vitamin, kan kita ada 3 produk nih, ada Arwa Vitamin, ada vitamin yang biasa, sama Diskus Vitamin. Yang lagi rame banget ini kan 2 nih, Arwana Vitamin sama vitamin yang biasa. Ya. Ini ternyata setelah gue Fajar Arif itu laporan sama gue, Mas, ikanku dalam waktu 1-2 bulan, ya kan 1-2 bulan itu progres bunganya cepet banget. Dia bilang progres buahnya ini cepet banget nih gara-gara pakai Azu Vitamin ini. Setelah gue oprek, ternyata di kandungannya si Azu Vitamin ini ada kandungan namanya asam amino. Nah, salah satunya ya ada kandungan vitamin A, B, sama D. Terus habis itu ada asam amino. Ternyata asam amino itu gunanya itu adalah meningkatkan kandungan protein yang diserap sama ikan. Gimana tuh kata-kata kalimat gue, bener gak sih? Gue gak tahu, cuman lanjut lo ya. Kayaknya kandungan jadi asam amino itu meningkatkan kandungan protein, karena ternyata gue pelajarin juga di dunia ikan konsumsi, ternyata pemberian asam amino ke pakan itu dapat meningkatkan kandungan protein. Jadi misalnya protein nilainya 40, dikasih asam amino, proteinnya bisa naik. Karena asam amino itu kandungan terkecil dari partikel terkecil dari sebuah protein. Versi Google nih ya, ini versi Google nih. Ya setelah gue pelajarin. Terus habis itu gue pelajarin lagi, kenapa hubungannya asam amino protein itu bisa meningkatkan bunga pada maru. Kan paling Fajar tuh paling geber-gebernya sama dia, ini maru bunga gue naik cepet banget nih. 2 bulan naik bunganya. Ternyata sisik ikan maru itu dibangun dari keratin. Nah, keratin ini tuh ternyata dibangun oleh protein. Jadi kalau protein tinggi, sisiknya akan semakin bagus. Jadi hubungannya ke situ. Dan ternyata di sini juga ditulis bener-bener dia. Di sini ditulis dia bisa menaikkan kualitas warna. Iya. Nah, habis itu ya, jadi menurut gue setelah gue pelajarin ternyata ini nyambung banget sih, nyambung antara asam amino. Ternyata habis itu klaimnya dia bisa meningkatkan warna. Terus habis itu kalau untuk grow, dia kan di sini juga bisa ngeklaim pertumbuhan ikan jauh lebih baik. Karena vitamin D. Karena ada vitamin D. Nah, benar. Karena di kandungan ini ada vitamin D. Karena vitamin D itu dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium. Salah satunya. Ya, salah satunya kan itu. Makanya kalau kita ngomong kalsium udah balik lagi pasti ke grow gitu. Makanya 2 ini. Terus ternyata setelah gue pelajarin Arwana Vitamin sama yang vitamin biasa itu ternyata komposisinya sama, tapi beda dosis. Yang ini dosisnya lebih kencang. Oh, mungkin secara komposisi mirip lah ya kita. Secara komposisi hampir mirip, ya kan? Cuma tapi ini kayaknya dosisnya lebih kencang. Karena kenapa? Karena Arwana itu sisiknya kan lebih tebal, otomatis membutuhkan protein yang lebih tinggi daripada cana. Nah, makanya itu ini 2 ini menurut gua barang oke banget. Dan habis itu yang ketiga, ini kita ada Diskus juga. Diskus juga kandungannya sama, tapi dia tanpa asam amino. Coba gue lihat. Ini gak ada asam amino. Soalnya di Diskus dulu lebih terkenal loh awalnya. Ini gak ada asam amino. Dulu awal tuh yang pakai ini dulu yang gedein ini adalah Jagger, dan habis itu yang bantu follow up lagi tuh Zora sebenarnya. Oh iya, you're right. Ini gak ada asam amino. Multivitamin malahan ya. Iya. Potasium sorbate, vitamin B2. Nah, setelah kita lihat-lihat bos ya, kita pakai logika bodoh nih ya. Gue nggak tahu sih lu setuju logika bodoh gue atau enggak ya. Cuman tapi Arwana Vitamin ada asam amino, dosisnya lebih tinggi. Yang ini vitamin biasa dengan asam amino, yang ini tanpa asam amino. Kalau kita lihat dari gambar kemasan ya, gue nggak tahu ya. Ini bisa dipakai secara ilmiah atau enggak. Tapi secara gambar Arwana itu punya sisik lebih tebel, paling tebel. Harusnya ya kelihatan, karena badannya juga besar lah ya. Nah, yang abis itu di sini dipakai dibuat ikan-ikan siklit.
Oh, kecil. Yang sisiknya lebih tipis, tropical. Yang sisiknya lebih tipis. Dan ini gambarnya diskus. Yang dia sisiknya lebih tipis lagi. Oh. Ya kan? Soalnya gini. Ini yang gue barusan baca sih sebenarnya. Gue nggak pernah baca ini nih ya. Dia bilang bahwa ini adalah natural formula efektif nge-treat hole in the head symptom ya. Hole in the head itu banyak kan ketemunya di goldfish sih. Bolong kepalanya. Diskus juga sering banget. Nah, tapi sama ya. Dia selalu bilang bahwa improve adaptability sama spawning hatching capabilities ataupun survival rate dari anakan. Ya. Pasti ada asam amino tapi ini. Cuman dosisnya mungkin sangat kecil. Ya. Kenapa? Karena di Neo tuh baru ngeluarin satu produk ya. Kalau nggak satu namanya tuh Neo V. Iya, Neo V. Neo V itu isinya tuh adalah asam amino kental banget. Yang gue tahu asam amino itu adalah makanan termurni dari buat koral. Asam amino juga banyak kan dipakai memang buat makanan untuk tidak hanya meningkatkan masa protein expiry date. Oh, expired. Jadi kalau misalnya liquid itu banyak kan kadang-kadang pakai asam amino untuk ngekunci expiry date. Biar makin panjang. Iya, biar makin panjang. Salah satunya. Jadi yang itu menyebabkan asam amino murni itu sebenarnya mahal banget. Karena kalau asam amino itu tidak bisa dicampur air. Nggak bisa sembarangan. Karena kalau misalnya lu sembarangan campur air dia asam amino yang gue nggak tahu yang kemana. Kemarin gue udah ngobrol sama orang yang bikin DIY lah ya. Dia ngomong gue, lu kalau campur bro, nanti dia langsung bau. Jadi warnanya langsung tiba-tiba nggak sesuai, blacken, abis itu lebih hitam, abis itu bakal lose its value lah. Ininya rusak gitu. Jadi gue nggak tahu gimana campurnya karena nggak mudah. Tapi menurut gue dari satu sisi menurut gue asam amino tuh sangat membantu tidak hanya hatching rate. Dan multivitamin itu penting. Kedua, kebanyakan orang salah kan dia pakai lampu buat menaikkan vitamin D. Ya kalau nggak ada vitamin D, nggak ada vitamin D nggak bisa naik juga. Enggak, sebenarnya kan mereka men-trigger dengan cara yang salah gitu. Jadi banyak kan orang nge-trigger vitamin D itu kan through kalau di reptil ya. Di reptil itu kan kita pakai UV. Cuman over kan juga nggak bagus. Jadi sebenarnya treatment yang paling gampang adalah seperti manusia dikasih suplemen. Minum. Iya, jadi in fact sebenarnya itu cuma kapasitas UV sebenarnya menurut gue hanya sampai sana kemarin. Hanya ngebantu untuk memproses ya vitamin D ini. Nah, ini menurut gue ngomongin vitamin lagi, basic ngomong vitamin, gue yakin banget sih sebenarnya kalau misalnya lo coba pakai vitamin ini dengan benar dan lebih baik, gue rasa vitamin ini akan jadi sesuatu yang sebenarnya cukup populer. Kenapa? Karena Azu ini by the way yang belum tahu, Azu Plus itu adalah higher grade dari Azu. Betul. Azu Plus. Iya, betul. Ya, jadi ini kasta adalah tertinggi lah. Iya, kasta tertingginya dari Azu, dan Azu itu adalah brand Taiwan yang cukup beredar udah cukup lama di dunia. Ya. Jadi secara klasemen produknya ini bukan produk asal-asalan yang dibikin di mana bisa dijual secara asal-asalan. Azu itu memiliki lab sendiri untuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hasilnya pun akan selalu sama antara hasil A dan B. Dan saat mereka ngomong A dan B pasti ada sesuatu hal yang kenapa mereka bisa ngomong A dan B. Jadi basically terus abis itu ada lagi nih. Yang ini gue pakai juga. Ini gue bacain dari Google ya. Vitamin E merupakan salah satu mikronutrien yang sangat diperlukan dalam makan ikan dan berperan penting dalam proses pertumbuhan, reproduksi, kesehatan dan sistem imun. Jadi ini gue pakai juga di Vampari tempat gue, kan gue lagi bikin Vampari kan. Gue suntikin biar nambah anakan makanannya. Iya, jadi gue pakai ikan selar, gue suntikin vitamin buat nambahin jumlah telur. Karena setelah gue riset vitamin E itu bisa meningkatkan telur ikan. Vitamin D dan vitamin E itu juga di burung juga sama sih, bro. Sama kan? Sama. Burung juga vitamin. Makanya ini barang mungkin kemarin itu ke blow up karena Fajar yang pakai, tapi tidak ada secara penjelasannya nih, vitamin D-nya untuk apa, vitamin E-nya untuk apa, asam aminonya apa. Gue kaget juga. Wah, ini bisa dipakai nih. Udah akhirnya di pari gue, ya udah gue suntikin aja. Mending disuntik atau didip? Buat makanan. Karena gue kolamnya 3 ton ya. Kalau misalnya gue tuang ini nyombong bangkrut, Bos. Jadi mendingan bukan makanan. Misalnya kan ada yang gue lihat ada orang yang di YouTube ya. Iya. Ada yang gue lihat antara di orang Asia atau gue lupa deh. Pokoknya bukan orang Indo deh setahu gue. Dia tuh ngedip vitamin ini di prawn. Dipakan. Jadi ya maksudnya ditetesin dipakan. Enggak, jadi si vitamin ini dituang
bisa segini gitu. Ya. Si udang itu dicemplungin sana. Ya. Nah, menurut lu lebih efektif mana, itu atau disuntik? Kalau gue sih suntik, karena dia pasti nggak akan keluar. Tapi kalau gue taruh di cuman itunya gue rendem, gue takutnya di saat gue lempar ke air lepas, karena kan nggak ada pengikatnya. Jadi lebih baik disuntik dan lebih irit sih sebenarnya. Iya betul, lebih irit sekali gue suntik. Iya. Dan ternyata impactnya lumayan. Itu gue sekarang pari itu satu indukan ukuran 50 cm, 55 cm udah tembus 9. Sekali beranak 9. Per albino. Wow. Cuan ya. Jadi makanya ini gue juga kaget sih. Ya gue baru nyolek ini baru berapa sih? Baru bulan lalu lah gue colek. 3 bulan lalu baru gue colek, ternyata hasilnya oke sih. Kalau menurut gue soalnya dari awal tuh gue selalu pengen tahu kenapa vitamin ini diperlukan. Karena dulu tuh sebelum gue pegang Azu tuh, dulu tuh gue pernah megang satu brand dari Itali. Anyway, dia juga jualan vitamin. Dan saat itu laku banget. Apalagi di Arowana. Itu yang akhirnya bikin gue kayak kaget, anjir, maksudnya sepenting itu kan vitamin di dalam air gitu. Tapi kan menurut gue juga sebuah pemborosan tenis. Kalau dicuangin semua di dalam air kan. Itu boros. Ya akhirnya menurut gue juga bener kayak menurut gue yang saat gue lihat kemarin di video di YouTube itu mengenai Azu Plus ini, lu bisa masukin rendemin di pakan itu lebih irit, atau lu bisa suntikin. Itu mungkin akan jauh lebih irit secara pemakaian dan lu bisa pakai. Dan anyway, asam amino ataupun multivitamin yang ada jelas di dan E itu emang udah di worldwide dipakai untuk banyak banget breeding course di luar. Sebenarnya banyak banget yang udah pakai, dan bahkan kayak penggunaan asam amino yang baik itu sebenarnya kalau di Neovi dia bilang itu akan menurunkan jumlah nitrat di dalam air. Wah, gue belum riset di situ. Nah, ini gue nggak tahu. Nanti kita akan bahas lagi. Nanti kita akan bahas lagi. Just info juga yang buat lu juga nih. Ternyata Arovitamin itu udah dipakai sama PS Fish. Surabaya. PS Fish itu Pinpin udah laku. Jadi kemarin pas ketemu di Jogja dia ngobrol, itu Arowana vitamin itu bagus loh. Gue makin penasaran kan, akhirnya gue kulik ya, ternyata ya bener. Maksudnya efeknya sebenarnya apa sih yang lu lihat? Efeknya kalau di ikan-ikan bersisik, otomatis kalau arwana itu ring naik. Karena ring naik itu karena kenapa? Karena sisiknya jadi semakin tebel, semakin kuat. Di sana juga bunganya naik, itu yang gue lihat. Tapi kalau di ikan-ikan non sisik, yang jelas ikan itu nafsu makan naik, ikan cepet gede, terus udah gitu reproduksi. Kalau breeding ya. Jadi kalau gue lihat sebenarnya barang ini multifungsi sekali, amat sangat multifungsi. Di diskus masuk, di ikan apapun lah masuk lah. Ya, soalnya kalau Arowana vitamin itu sebenarnya gambarnya aja udah ngomongin Amazon ya. Iya. Sebenarnya typical any Amazon fish itu bisa masuk dalam kategorinya mereka sebenarnya. Kalau diskus mungkin karena di luar sana diskus itu gila banget. Diskus itu sebenarnya salah satu major ekspor terbesar di dunia dan gengsinya gede banget. Karena itu menurut gue diskus itu akhirnya dipisahkan menjadi salah satu notabene kayak Arowana lah. Karena kan gengsinya gede banget di produk tersebut, dan memang orang itu antusiasme dan fanatismenya gila-gilaan di dua barang inilah gitu. Jadi mungkin buat kalian yang pengen coba diskus vitamin dan Azu vitamin itu tersedia dari 2 size. Ada di 120 250 dan 500 ya? Itu yang jadi enggak yang vitamin biasa itu ada di 150. Tawan lu ya. 120. Iya, 120 sama 250. Kalau yang diskus itu 150. 250 sama Gope. Enggak, sama ini nih. Ini 250, Bre. Sama Gope. Iya, sama Gope. Ini sama Gope, yang Arowana juga sama Gope. Harganya juga relatif masih sangat murah sih. Jadi 100 ribuan on something yang actually unit. Jadi kayak banyakan orang kan juga memaksakan sesuatu yang sebenarnya lu nggak butuh. Ya, sebenarnya murah atau enggak tergantung cara lu pakai. Ya, tergantung cara lu pakai. Jadi kalau lu pakainya lu dituang jadinya mahal. Tapi kalau mau versi hematnya, ya itu ngikutin cara gue ya suntik aja. Kalau buat yang masih makan arwana, suntikin ke udang itu jauh lebih irit. Ya kalau lu nggak terlalu banyak water change sih sebenarnya itu taruh di air nggak ada masalah. Nah iya, kadang-kadang kalau filter lu bagus, kalau filter lu nggak support, lu pasti 2 hari sekali nguras, dan 2 hari sekali kalau lu harus nuang ini. Cuman tapi kalau filter lu bagus, lu seminggu sekali kuras, ya pas lu habis selesai nguras, hantam ini. Gue nggak tahu whether dia sebenarnya ngefek sama UV atau enggak, cuman harusnya dia enggak sih. Jadi masih aman. Karena UV pun harusnya enggak merusak kandungan sama sekali ya. Beda sama bakteri ataupun. Ya, karena dia bukan bakteri ya. Jadi dia bukan bakteri, ini vitamin. Mungkin kayak gitu sih. Jadi kedepannya bisa kalian coba. Besar nanti kita akan ngomongin hal-hal yang lebih kontroversial lagi mumpung Ivo ada di sini. Take care. Bye.